Tapi kok kekayaannya makin ditambah, Ustaz? Itu namanya istidraj. Istidraj itu dilulu, dibiarin, semakin ditambah biar semakin jauh dari Allah azabnya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ibu, basa Jawa napa basa Indonesia nih? Basa Indonesia mawon nggih, kula nggih boten lancar basa Jawa. Para ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan, dibanggakan, dilindungi, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun di luar panas yang demikian terik, tapi tidak menghalangi keinginan ibu-ibu sekalian untuk terus belajar, sehingga semakin berat ujiannya, semakin besar pula pahalanya, insya Allah. Tidak hanya laki-laki saja ibu-ibu sekalian, memang ibu-ibu juga berhak untuk mendapatkan siraman rohani, karena semuanya berkeinginan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga niku untuk wanita gampang banget. Piye carane? Nek jenengan ngamalaken 4 hal niki, maka jenengan mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Namung 4 Bu. Mboten sedoso. Namung 4. Dawuhipun Kanjeng Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi yang mulia sallallahu, wong wedok iku ngono, perempuan itu, ngapunten kadang-kadang gak krasa moro-moro nyelintung basa Jawa. Perempuan itu nek netepi salat 5 waktu. 5 waktu mawon Bu. Boten usah kata-kata. 5 waktu mawon. 5 waktu niki napa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zuha tidak masuk. Salat tahajud enggak masuk juga. Sebab yang wajib niku namung 5 niki. Tapi nek jenengan bener-bener netepi 5 salat niki, enggak meninggalkan, meskipun sedang sakit tetap sholat, karena ini kewajiban. Meskipun jenengan sedang safar niku bepergian jauh, harus sholat. Karena kadang saya perhatikan safar itu memang capek, lelah, malah nggak ada yang sholat. Satu gerbong itu bisa dihitung dengan jari siapa yang sholat. Yang sering bablas asar, maghrib, isya. Lucunya lagi, begitu masuk waktu subuh, kereta berhenti, semuanya turun, sholatnya diborong. Nah niki aturane sinten? Jadi asar niku, maghrib, isya, subuh borongan. Nggih.
lucu malih wonten sing titip salat, aku titip ya salat no ya wis urip ya disolati nggih. Jadi ibu-ibu sekalian, kembali kepada hadis niku wau, wong wedok itu, perempuan itu netepi salat 5 waktu. Wasomat syahroha. Ya, ada yang terlupakan tadi masalah sholat, terutama yang sakit ibu-ibu sekalian. Jangan tinggalkan sholat. Kadang itu terbaring sakit di rumah sakit, masih sadar dia, tidak pingsan, tidak koma, ingatannya masih ada, masih sadar, nyawa juga masih ada, ya, ingatannya juga masih bagus, nggak amnesia. Sholat nggak bisa berdiri, Ustaz. Islam itu mudah Bu, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, ya, jangan tidur, berbaring. Kemudian berbaring itu nggak bisa, ya pakai isyarat, isyaratnya pakai mata, kedip gitu. Nek wis kedip-kedip gawe iso wayahe disolati ngoten niku. Gampang banget syariat ini. Jangan tinggalkan sholat. Nggak bisa wudhu Pak Ustaz, tayamum. Nggak bisa tayamum sendiri, ditayamumi. Ada najisnya di badannya, bersihkan. Yang jaga membersihkan. Jangan dibiarkan, jangan karena kasihan sakno cah mosok loro sing ngomong sholat lho. Iki nek dijarno Bu nggih. Wis sengsara nak dunya, nahan sakit, nak nggone alam barzah sengsara, akhirat lebih sengsara malih. Sebab Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara nomor siji sing akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala niku masalah salat. Ditakoni, wis kono sing iso goro blas. Teman-teman takoni piye salat? Bolong-bolong apa enggak? Nggih. Nomor kali wasomat syahroha, netepi poso, melakukan puasa di bulan Ramadan. Senajan jenengan boten poso sunnah, Senin Kemis, puasa Daud, tapi Ramadan jenengan boten tahu absen, kecuali jenengan dalam kondisi haid. Nek haid nggih boten angsal poso, malah jenengan nek poso oleh dosa. Wis ngelak, wis luwe entuk dosa bisa. Nyalahi syariat. Mboten poso, libur. Masih banyak aktivitas yang lain yang bisa kita lakukan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saulan itu poso pet, kecuali kalau lagi datang bulan. Kemudian wahassonat farjaha. Yang ketiga, dia benar-benar menjaga kemaluan. Boten ngapunten, boten selingkuh, tidak berzina. Ya, karena kadang niku suami istri masing-masing punya pil sama punya will. Wah, ini bahaya. Semerap ya pil kali will. Oh, semerap. Alhamdulillah. Boten perlu dijelaskan. Ini bahaya. Kenapa kok bisa muncul perselingkuhan dalam rumah tangga? Itu karena nggak paham agama. Siapa yang salah? Dua-duanya. Kalau suami itu paham hak, paham kewajiban dia, istri itu paham kewajiban dia sebagai seorang istri, nggak akan ada kata selingkuh. Cuman yang repot sekarang itu suami terlalu menuntut haknya, istri pun juga ikut-ikutan menuntut haknya. Pokoknya ini jenengan fokus kali kewajiban jenengan, insya Allah hak jenengan itu akan dapat. Nek gak dapat, ya wis takdiri. Terus sabar. Jangan terlampau menuntut hak. Yang penting jenengan beres dari tanggung jawab. Kewajiban jenengan sebagai seorang istri niku nopo? Harus tahu. Ketimpangan dalam rumah tangga gara-gara sumbernya mengerucut dalam masalah ini. Gak paham tentang hak dan kewajiban antara pasangan. Gak paham masalah agama.
Wong agama iku ngono netepno gak oleh celingak-celinguk, gak oleh ngumbar pandangan. Yo sing lanang jelalatan. Angger konangan sing wedok tak culek matane sampean. Oh. Niate ngandani tapi kasar, sing lanang gak trimo. Mergane napa pimpinan. Nggih, yo dikandani sing apik, Mas. Aku kurang ayu ta. Kok sik ndengok liyane. Apa pengen nambah bojo maneh? Wah, seneng ta wori ngoten. Nggih. Jadi ibu-ibu sekalian, menjaga kemaluan. Benar-benar setia sama suaminya. Menjaga pandangan dia. Ya, termasuk bentuk menjaga kemaluan itu ibu-ibu sekalian, menjaga pandangan. Tidak boleh seorang wanita melihat laki-laki yang bukan mahram dengan tanpa ada kebutuhan syar'i. Kebutuhan syar'i itu contohnya jual beli. Nggih. Jenengan tumbas barang sing dodol lanang, terutama penjual ini harus melihat jenengan, bukan harus ya, disarankan melihat. Khawatirnya nanti ada pengembalian barang misalnya, tahu oh ya memang dia beli ke saya. Kalau nggak ada kebutuhan nggak boleh, karena nanti Bu, dari mata turun ke hati, diproses, wis matang prosesnya, baru terjadilah janji ketemuan. Habis itu baru dan selanjutnya terserah Anda, kan gitu katanya. Berawal dari pandangan. Makanya sampai ada istilah rumput tetangga lebih kuning apa biru? Lebih hijau, karena nggak jaga pandangan. Ya, wong wedok ini Bu, idza kharajat nek wis metu teko oma istashrafaha syaitan, dijadikan indah dalam pandangan laki-laki oleh syaitan. Makanya mau wedok nek metu kudu gawe baju sing tepak. Ojo kok baju adike dipaksa digawe yo gak kamo. Baju gurung diaji lho digawe. Jahitane gurung mari niku dipaksa digawe yo repot. Ngundang fitnah kangge tiyang jaler. Wong syariat iku ngono netepno ben aman dari fitnah malah dilanggar. Nggih, kadung gawe pakaian ngaprut persis kados lepet. Nanti lanang apa gak kedap-kedip ngoten. Nggih, salah sing lanang lepet jelalatan. Jenengan juga salah. Kenapa mengundang fitnah? Nggih. Kemudian yang keempat, wa ata'at ba'laha, taat kepada suami. Tentunya ini dalam perkara yang ma'ruf ibu-ibu sekalian, perkara yang baik. Tidak setiap perintah suami itu harus kita taati. Lah nek jenengan dikongkon nyebur sumur nggih mboten sapuro. Nek kon bunuh diri, mboten asal. Jenengan dikongkon nyolong, dikongkon korupsi, mboten usah diruruti. Nek bojone ngamuk kan kudu taat karo wong lanang ben entuk surga. Ah, turine Nabi, innamat ta'atu fil ma'ruf. Nek taat marang suami ku ngono khusus pada perkara-perkara yang baik-baik saja, tidak menyalahi syariat. Nggih, belanjane mek 20.000 dikongkon gawa murid daging. Plus tahu plus pindang. Ya gak entuk napa-napa. Wis mbuh piye carane akhire nyolong gak apa-apa nyolong nggih pun ngantos. Dadi nomor setunggal wau napa? Lali. Salat netepi salat waktu nomor kali. Puasa di bulan Ramadan nomor 3. Menjaga kemaluan nomor sekawan. Taat pada suami dalam setiap yang ma'ruf yang baik. Qilalah, akan dikatakan kepada wanita tersebut yang memiliki atau yang memenuhi 4 syarat tadi. Udkhulil jannah. Le mlebu nak surga iku lho. Enak itu. Min haitsu abwabil jannati syi'ti, mlebu surga teko pintu endi wae sakarepmu. Surga iku ngono ana 8 pintu. Pintunya ada 8 Ibu sekalian. Jenengan dikongkon masuk dari pintu mana saja sak senengin jenengan. Niki penghinaan apa pemuliaan? Ki jelas pemuliaan, dikongkon milih pintu ini macam-macam. Ya dari 8 pintu itu silahkan, masya Allah. Ya
Jadi kunci surga bagi wanita itu luar biasa, hanya 4 ya. Tentunya ini semuanya ibu-ibu sekalian membutuhkan kesabaran. Sholat itu butuh sabar, puasa juga butuh sabar ya, menundukkan pandangan butuh sabar, taat pada suami pun butuh sabar. Ini kunci nih. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kula kayak waktu sampai ngatos jam pinten niki? Jam sekawan. Mesti wae. Jam pinten? Jam pinten? Jam 2 nggih. Jam 2 kurang apa 2 pas niki? 2 kurang seperempat nggih. Sebelum asar. Jadi ibu-ibu sekalian, ben kula saged kira-kira kula niki nek kadung ngecepres, lali waktu. Terus terang, sing ngrungokno niku wis pengen ndang-ndang mulih gak mari-mari sih. Jadi ini dolim kali jenengan. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan penting. Sampai kapan kita hidup di dunia ini? Jawab, Bu. Sampai kapan? Selamanya? Sepakat ini tidak selamanya? Terus kemana kita setelah itu? Mati, betul. Alhamdulillah, akidah ibu-ibu selamat. Meyakini kematian itu pasti, dan itu masa depan yang pasti bagi kita semuanya. Manusia itu kebanyakannya ibu ya, yang dipikirin itu masa depan hanya berkisar masalah dunia. Piye carane iso duwe omah gede, omblang-omblang, mewah, mepet sawah, mobile Pajero panas njobo jero. Nggih, macam-macam keinginannya macam ini. Piye carane naik pangkat, keinginannya banyak sekali. Sampai Nabi niku dawuh, laukana libni adam wadiyani labtagha thalisan. Anak manusia iku, menungso iku nek duwe emas mboten sekilo 2 kilo, gedene sak lembah. 1 lembah emas, 2 lembah emas, labtagha thalisan, pasti akan nyari lembah yang ketiga. Wa ma yamla'u jawfa bani adam illa turab. Gak ono sing iso menghentikan sifat tamaknya manusia iki kecuali tanah. Nek wis cangkeme dileboni tanah alias mati, tamake wis mari. Ini sifat jeleknya manusia. Keinginannya terlalu banyak, padahal Allah itu ngasih batas usia kepada kita. Hidup itu nggak selamanya, Bu. Jangan salah dalam mensikapi umur yang telah Allah berikan kepada kita. Meskipun ngapunten, sebagian dari jenengan mungkin ada yang 60 tahun sudah, ya, jangan merasa terlambat, enggak. Rahmat Allah itu luas. Yang jelas kita harus punya progres dalam kehidupan ini. Apa progres kita? Ingin memiliki masa depan yang bagus. Masa depan itu ada 2, Bu. Jangan salah pilih. Ada masa depan yang pasti, ada masa depan yang tidak pasti. Pengen duwe omah gede, itu termasuk bagian dari masa depan, tapi nggak pasti. Kadang-kadang gue banting tulang, endas dari sikil dari endas, keringetnya sampai diperes-peres sampai itu saat timbong. Kerja berangkat pagi, pulang pagi, disasak misalnya gue bengi. Kerja penting duit. Memang terkumpul duit deh. Mari ngono penyakit ya melok kumpul. Awaknya remek, Bu. Kenapa? Dia nggak memperhatikan prioritas dalam hidup. Berarti dia cuma bisa melihat yang menikmati siapa? Orang lain. Anaknya minimal. Anaknya melok-melok, seneng. Kecil banyak uang dimanja. Muda foya-foya. Tua dapat warisan kaya raya. Mati masuk surga jadi. Ya cek enak. Nggih, surga itu mahal. Baik, kembali kepada pembahasan kita tadi, Ibu. Kita itu hidup di dunia ini ada masanya, dan alhamdulillah
urip kula lan panjenengan sedaya di alam dunia ini itu Allah kasih nggak lama. Nek jenengan dikai umur kaya Nabi Nuh ngelu temen jenengan. Nabi Nuh niku umure pinten? Pinten? Mboten ngertos? 950 tahun niku dakwah ibu. Di total kali para ulama ahli sejarah umur Nabi Nuh itu 1500 tahun. Sebagian ada yang mengatakan 1700 tahun. Niku nek menungso zaman sakniki pinten turunan iki. 20 turunan paling ini kurang lebih. Awak dhewe niki mek dikai umur antara 60 sampai 70 tahun mawon kantun ngitung. Anggap sedaya niki ditakdirakan usia 70 tahun meninggal. Sakniki umure 60 tahun wisan, berarti karek 10 tahun gak suwi. Dunia ini itu tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya sentup umbeli meler. Ngoten. Nggih, ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih. Tempat yang tidak enak dunia itu. Banyak ujian, banyak cobaan. Itu sudah sunnatullah, gak bisa kita hindari. Ada pertemuan, ada perpisahan. Pengennya gak pisah tapi harus pisah. Ya. Bohong kalau dibilang aku sehidup semati dengan dirimu. Enggak, buktinya kalau udah mati mari diterno tinggal mulai kawin maneh. Nggih. Masa kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Jadi dunia itu bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Ada yang kita tuju. Dunia itu layaknya seorang musafir. Musafir itu tiyang yang bepergian. Jenengan badhe bepergian ke Jakarta. Mulai perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Selama perjalanan itu namanya safar. Dunia itu kayak musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ada yang kita tuju itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus menjadi prioritas hidup kita itu bagaimana caranya aku bisa masuk surga. Wonten tasih bikin mlebet neraka. Kula critani nggih. Siksa neraka sing paling enteng niki, Bu. Sikile niki lho dikai sandal. Oh, enak rek gak kepanasan. Jare sapa? Sandal niki ketika kena api neraka atau batunya neraka nempel, kata Nabi yaghli bihima dimahuhu, utek iki umep. Sing kena api sikile, sing umep otaknya. Jarak kaki dengan otak itu ujung ketemu ujung. Jenengan bayangaken pripun kondisi bro. Mboten saged dibayangkan. Oh, panas. Dan jenengan kuatane dijemur ngapunten misale iki jenengan nggih lomba berjemur 1 jam. Mungkin wonten sing pingsan. Panas ten jowo niku. Kata Nabi, narukum hadhihi, api kalian di dunia ini sab'ina marratan, 70 kali lipat dibandingkan api di neraka. Maksudnya apa? Panasnya api di dunia ini, ya, panasnya api di dunia itu 1/70-nya api di neraka. Wonten sing tahu nyoba, ya, ibu-ibu kan biasanya masak, ya, sering dulinan kompor, dulinan manfaat tapi cetak-cetek juduli masak. Cobi sak dereng ngempakno wajan tangane jenengan dipakno rumiyin. Oh, mboten purun. Napa? Panas. Sak menit ae, cobane sak menit. Nggih. Gak usah ditempel, Bu. Rada ado mawon. Jenengan raosaken. Kok panas ya? Iya panas, api. Gak akan kuat lama. Tangan akan ditarik. Lah nek wis mlebu neraka, piye carane menarik diri? Oh, dijogo malaikat, anggar muncul nasi pentung. Panasnya 70 kali lipat.
Sehingga disebutkan dalam ayat idza nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Nek kulite ku wis muateng gosong-song gak ono celah kulit sing gak kebakar. Badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, bukan disembuhkan. Kenapa kok diganti? Ben teman-teman ngerasakno azab. Kalau cuman disembuhkan, lah tenang kok sembuh, enggak. Jadi seakan-akan kulit ini benar-benar rusak, habis. Cok mana kulit daging ini lho melok entek. Nggih. Panggilan ini. Nggih. Diganti dengan kulit yang lain, tujuannya apa? Liyadzuqul azab, biar betul-betul merasakan azab. Jadi susah dan sangat menyakitkan. Jenengan nate ta lungguh-lungguh ten ngarepe api unggun. Nate napa mboten? Rasane terus pundi? Anget nggih. Tapi susu yo panas. Nek jenengan lami ten depan api unggun, pasti akan terasa haus. Nggih napa mboten? Penduduk neraka nggih sama. Kehausan. Giliran haus, tidak ada minuman bagi mereka kecuali dua. Air yang sangat mendidih sampai titik didih terakhir. Yang kedua, nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Ngapunten, saestu ngapunten. Jenengan laknati sih, wonten luka tentangan apa kaki terus wonten nanai. Cantengna gampane ngoten, ngapunten saestu ngapunten. Sinten sing wani jilat? Padahal nggih nanai piyambak, mboten nanai wong. Kenapa nggak mau cici? Itu jadi minuman penduduk neraka. Apik gak diombe iki, ngelah diombe iki kok nana campur darah, semua cairan yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Itu kata Al-Quran. Itu loh ngerinya neraka. Kita semuanya dari sini beriman surga itu ada, neraka itu ada, hari pembalasan itu ada. Oleh karena itu makanya saya katakan jangan salah dalam menyikapi hidup. Terus bagaimana Ustaz? Saya hidup ini harus ngapain? Lihat apa tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita itu tujuannya agar kita itu mengabdikan diri kepada Allah, bukan mengabdikan diri kepada setan, bukan mengabdikan diri kepada dunia. Mengabdikan diri kepada Allah, memenuhi perintahnya, menjauhi larangannya, dan ini kudu sabar. Apa sih ini kok dilarang, kok dilarang? Itu untuk kebaikan kita. Apa sih awak dhewe salat itu untuk kebaikan kita? Salat itu menggugurkan dosa. Ojo maneh salat wudu niku mawon lho bersamaan dengan tetesan air wudu itu menggugurkan dosa. Terus kenapa kita kok masih males untuk salat? Semakin sering kita berwudu, wajah kita bercahaya nanti di hari kiamat. Dan anggota tubuh kita yang lain juga bercahaya yang kena air wudu itu. Demikian pula dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing mboten pengen diguguraken dosane? Mboten wonten, sedaya pengen. Kita semuanya punya dosa. Cara menggugurkannya dengan melakukan ibadah, amalan ketaatan. Nek dosa niku wis gugur, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dari dosa, selamat jenengan. Jadi progres hidup kita itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jangan salah pilih Bu, bahaya ini, surga sama neraka loh ini. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Baik. Kalau kita makan itu untuk mempertahankan hidup biar bisa tetap beribadah kepada Allah, sekarang butuhnya makan itu berapa? Orang miskin sama orang kaya itu loh butuh nih podo telung piring 3 kali makan. Terus
Terus kenapa mencari lebih? Kenapa semakin diburu dunia sehingga kita lupa tentang tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya? Berani ninggalkan sholat gara-gara pekerjaan. Padahal butuhnya kita itu cuma 3 piring nasi dalam sehari plus lauk pauknya. Selebihnya itu keinginan, bukan kebutuhan. Pengen duit akeh, pengen tuku iki. Kata sahabat Ali, Bu, dunya iku halaluha hisab, haramuha azab. Dunya iku sing halal dihisab. Maksudnya dihisab niku lho, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki dunya bronomu ana apa wae? Tanah. Oma ana 7. Mobil ana 10. Diaudit oleh Allah. Iki tanah tekan ndi kon tuku? Duwe tekan ndi? Kerja ya Allah. Halal. Terus kanggo opo kon duwe tanah akeh? Dadine Bu ya, tak kei bocoran Bu. Sing paling cepet mlebu surga iku wong-wong sing uripe pas-pasan. Kenapa auditnya gak lama? Piye salate? Tetep ya Allah. Posoi tetep, wis mlebu surga, selesai. Nek wong sugih, pertanyaane tambah, urusan harta ini lama sekali. Bayangin Bu, wis soro nak dunya, soro ini apa? Wong susah kan nyarinya harta itu. Harus tadi banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kurang tidur. Perjuangan dia, berkorban, bahkan mengorbankan kesehatan dia. Ujung-ujungnya di akhirat pun diaudit. Tapi ini jangan dipahami kita nggak boleh kaya Bu, enggak ya. Tapi maksud saya, kalau kita takdirkan jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur. Gimana caranya mensyukuri nikmat kekayaan? Gunakan kekayaan ini untuk kebaikan di akhirat kita. Kasihani anak yatim, berbagi makan dengan fakir miskin, ya, infak untuk masjid, ya, untuk pesantren. Itu umur kedua kita. Akeh kaya apa dunya iku bakal ditinggal, dadi warisan, jenengan wis pegel gak entuk apa-apa, harus punya umur kedua. Umur kedua itu apa? Misal jenengan punya wakaf sumur untuk masyarakat. Selama sumur itu dipakai, meskipun jenengan sudah meninggal, pahalanya ngalir. Jenengan punya kebun mangga, katakan begitu, 1 hektar, lancar itu panennya. Jenengan wakafkan hasil dari kebun ini untuk operasional masjid, amal jariah. Begitu cara memanfaatkan harta. Jangan cuma ditumpuk, disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Kan kita hafal ya surat itu, Al-Humazah. Tapi mungkin tafsirnya belum sampai. Saya kasih tahu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Oh, dihitung 1 miliar. Wow. 1 bulan 1 miliar, Masya Allah. Bulan kedua, wah, dihitung terus 2 miliar. Nanti 1 tahun genap 12 miliar. Oh, dikalikan 10 tahun, 120 miliar. Banyak. Kapan bisa sampai 1 triliun ini? Begitu terus. Dihitung. Ketika bertambah dia senang, berkurang sedikit saja dia bersedih. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya itu membuat dirinya kekal, kata Allah. Seakan-akan dengan semakin bertambahnya harta akan semakin panjang umur, sehingga dia akan tetap hidup di dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Bukan begitu. La yumbadanna fil khutamah. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Kamu tahu enggak khutamah itu apa? Narullahil muqadah. Api yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Panasnya api ini sampai nembus ke jantung. Bukan cuma di kulit luar, sekali sentuh bagian organ tubuh dalam tembus, Bu. Betapa ngerinya.
innaha alaihim muqsadah fi amadi mumaddadah. Sudah panas ditutup rapat. Jenengan masak ndamel panci biasa kali panci presto, mana yang lebih panas? Presto tulang sampai lunak kok. Jenengan masak air, satunya ditutup, satunya buatan ditutup, mana yang lebih panas? Yang ditutup. Neraka sudah panasnya 70 kali lipat daripada api di dunia, ditutup rapat. Kurang ngeri apa neraka itu? Makanya Nabi sering bilang, ittaqun nar, jauhi neraka, jauhi neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk, lebih mengerikan, mengenaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, sebisa mungkin hindari neraka meskipun hanya dengan bersedekah setengah dari 1 butir korma. Maksudnya apa? Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun cuma menyingkirkan gangguan di jalan, kalau kita bisa melakukan, singkirkan. Agar tidak menyakiti orang, melukai orang, mengganggu orang. Meskipun itu hanya senyum manis sumringah di hadapan sesama saudara, sesama muslim. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah meremehkan perbuatan yang baik sekecil apapun, meskipun walau antalqa akhaka biwajhin talib, sekalipun engkau hanya berwajah ceria sumringah di depan saudarimu sesama muslimah. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Jangan senyum sumringah sama suami tetangga, Bu, bahaya. Ya. Baik, jadi Ibu sekalian, dunia itu ya, sebagian ulama menyebutnya kayak jembatan. Jenengan tahu jembatan apa, bukan? Coba datangkan kepada saya foto atau pengalaman jenengan pernah jumpai ada orang bangun istana di atas jembatan. Ada? Rumah saja saya belum pernah jumpai. Kalaupun ada, itu bohong. Kok bisa bohong? Dia pondasinya dari mana? Jembatan itu tebalnya cuma segitu. Apalagi yang mau dibangun istana. Maksudnya apa ini? Jangan terkesima, terpukau, tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Mungkin PR jenengan buka surat Al-Hadid ayat 20. Dicatat ya, Bu, dihafalaken. Surat Al-Hadid ayat 20. Seingat saya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita, i'lamu, ketahuilah oleh kalian semua wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan, walahun dan sendau gurau, wazinah dan perhiasan tapi menipu, wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwal. Dunia itu hanyalah isinya saling berbangga diri. Lihat nih, apanya dilihat? Sekolah saya sudah selesai sampai S teler, S3 selesai, tembus S teler. Kadang-kadang saya itu heran, ada orang tua yang bangga banget anaknya itu selesai SS-an itu. S1 bangga, S2 lebih bangga, S3 bangga, dia cerita kemana-mana, anak saya ini loh S3, Masya Allah, S3 ini, S3 itu. Tapi ketika ditanya bisa baca Quran nggak, Bu? Wah, itu masalahnya nggak bisa. Na'udzubillah, Bu, jenengan gagal didik anak. S3 itu ujung-ujungnya ya untuk cari dunia sebenarnya. Biar tujuannya dapat posisi yang bagus di perusahaan, gajinya gede. Tapi Bu pikirkan, setelah ibu meninggal siapa yang doakan kalau bukan anak soleh?
Kemana mereka? Mereka sibuk dengan dunianya. Ibu sakit, mereka nggak bisa jenguk. Alasan karena sibuk kerja, nggak bisa meninggalkan kantor. Kita apalagi jaraknya jauh luar negeri, tersiksa, Bu. Tangan sudah buyutan, ngambil sesuatu sudah nggak bisa dengan bagus. Pengen didampingi sama anak-anaknya nggak hadir. Apa nggak sakit itu hati? Sedangkan Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila min salas. Anak Adam itu kalau sudah mati terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga awwaladin sholihin yad'u lah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Coba kalau anak kita bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, Masya Allah, pahalanya kangge jenengan juga. Anak kita sholat, pahalanya kangge jenengan. Anak kita puasa, pahalanya kangge jenengan. Apa enaknya dengan fasilitas yang lengkap, mobil, tapi kita hanya cuma bisa melihat. Sudah tua, nggak bisa menikmati. Justru yang kita butuhkan itu adalah kesolehan mereka, doa mereka. Susah payah kita didik mereka, susah payah kita ngingoni kalau bahasa kasarnya, ngurusi dari kecil. Bahkan terkadang masa-masa kehamilan itu ya Allah, ada yang harus bed rest full. Kenapa? Sekali berdiri, makan sedikit, perjuangan yang luar biasa. Belum lagi lahirannya bermasalah, harus sesar. Belum lagi kalau sudah keluar ceprot, nggak bisa langsung besar, ngurusin, ngebokin, harus begadang malam, kalau sakit bingung. Perjuangan yang luar biasa. Jangan sia-siakan perjuangan ini kalau sampai kita abai dengan anak kita dalam masalah agama. Anak itu akan tunduk dan patuh kepada kita kalau dia ngerti perkara agama, ngerti bagaimana seharusnya berbakti kepada kedua orang tua. Di saat orang tuanya sakit, dia rela meninggalkan pekerjaannya demi menemani orang tuanya. Dia nggak peduli dengan dunianya, dia nggak peduli dengan jabatannya. Ibunya jauh lebih berharga daripada itu semuanya. Dia pasti akan berani meninggalkan kerjaannya karena dia yakin ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Ketika orang tua ridho, gampang masalah dunia, Allah akan kasih. Ini yang harus menjadi tugas kita, Bu. Susah memang, berat, tapi kita akan menikmati nanti di akhirat kelak. Jadi dunia ini cuma jembatan, Bu. Kalau jembatan, maka jangan pernah berangan-angan untuk membangun istana di atasnya. Itu mustahil, nggak masuk akal. Ambruk istananya. Terus kita mau bangun istana di mana? Surga, Bu. Kalau mau bangun istana, caranya gimana? Lakukan amal kebaikan. Jenengan netepi sholat 5 waktu, tambah sholat sunnah rawatib, dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Dan itu sifatnya abadi selama-lamanya. Rumah yang sekarang jenengan tinggali sebesar apapun akan jenengan tinggal dan jadi warisan. Harta jenengan jadi warisan. Makanya kata Nabi yang mulia SAW, yatba'ul mayyitu thalas. Orang itu kalau sudah meninggal, dia akan diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. 2 dari 3 itu akan balik pulang ke rumah, dan 1 akan tetap tinggal bersama dia. Dia akan diikuti, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, amalnya. Keluarganya, anaknya, istrinya, pamannya, temannya, handai taulannya, sahabatnya, semuanya akan pulang ke rumah. Selesai prosesi pemakaman. Mobilnya yang ikut mengantarkan dia ke pemakaman pulang juga setelah prosesi pemakaman. Tinggal 1, Bu. Wa amaluhu, kata Nabi, wa yabqa amaluhu, dan amalnya yang akan setia mendampingi dia. Lah kalau jenengan gak fokus beramal, ngurusi dunia tok, jenengan rugi. Jadi manfaatkan nikmat dunia ini untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Perbandingan nikmat dunia dengan nikmat surga itu nggak ada apa-apanya, Bu. Kata Nabi yang mulia SAW, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, perbandingan antara dunia dengan akhirat, nikmat dunia dengan nikmat akhirat, itu kayak kita nyelupkan jari 1, Bu, nyelupkan jari ke laut.
ya, memasukkan jari ke laut, dicelup Bu. Kemudian kata Nabi, falyanzur bima yarji'. Lalu lihat, setelah dicelup diangkat. Saya tanya Bu, jari dicelup ke laut terus diangkat, air yang nempel di jari ini ada 1 liter enggak? Kalaupun ada 1 liter, ngaruh enggak dengan air laut segitu banyaknya? 1 tangki pun, 10 tangki pun jenengan ambil air laut enggak ngaruh. Maksudnya apa hadis ini? Rasul memberikan permisalan di dunia ini Bu, nikmatnya dunia itu kayak jari nyelup ke lautan, cuman sedikit sekali, sisanya itu kenikmatan di akhirat. Allah sudah mewanti-wanti dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian wahai manusia lebih mementingkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya dalam lanjutan ayat ini, wa takatsurun fil amwali wal aulad, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta, saling berbangga dengan banyaknya anak, saling berbangga dengan banyaknya harta, hartaku sekian dan sekian. Semua ini kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu, persis seperti tanaman yang ditumbuhkan oleh air hujan, begitu terlihat indah, hijau, menakjubkan dia dalam pandangan orang-orang kafir. Terkesima, terpukau, masya Allah, sebentar lagi panen ini, panen raya, ya, dapat duit banyak. Itu dunia. Summa yahiju fatarahu musfarra, tanaman-tanaman yang mengagumkan itu lambat laun akan mengering, setelah itu warnanya menguning, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, summa yakunu hutama, setelah itu hancur binasa. Allah tutup ayat ini dengan wa fil akhirati adzabun syadid. Nanti di akhirat ada azab yang keras. Kenapa? Karena dia mementingkan kehidupan dunianya. Dia nggak peduli dengan akhiratnya. Akhirnya dia rugi. Dia berusaha membangun istana di dunia, tapi nggak akan pernah tercapai, nggak akan pernah bisa. Sedangkan waktunya terbatas. Usianya cuma 60 tahun, 70 tahun. Belum sampai pada ceritanya kematian sudah datang menjemput dia. Di dalam akhirat itu ada adab, tapi juga di sisi lain wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ada ampunan Allah, ada keridhaan Allah. Yuk kembali kepada Allah, bertaubat, minta ampun dari segala kesalahan, mulai perbaiki diri, lebih fokus kepada akhirat, perbanyak ibadah, tentunya ibadah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan dunia itu, ya, perhiasan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu, palsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terpukau, Bu. Ya, sebelum saya akhiri Ibu-ibu sekalian, ketika kita ditakdirkan jadi orang kaya, belajar untuk banyak bersyukur. Takdirkan jadi orang miskin atau pas-pasan, banyaklah belajar untuk bersabar. Kaya dan miskin itu ujian. Yang kaya nggak usah ngiri sama yang miskin nggak usah ngiri sama yang kaya. Masing-masing harus fokus sama ujiannya. Dua-duanya ujian. Orang yang kaya dia diuji apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau tidak, atau justru muncul sifat sombongnya, meremehkan manusia, angkuh dan congkak. Ini jadi bumerang bagi dia. Tapi kok kekayaannya makin ditambah, Ustaz? Itu namanya istidraj. Istidraj itu dilulu, dibiarin, semakin ditambah biar semakin jauh dari Allah. Azabnya sekalian. Totalan buri jadi wong. Yang miskin bagaimana? Itu juga diuji dengan kemiskinan agar bersabar. Dan Bu, catatan penting, setiap apa yang Allah takdirkan bagi kita itu baik, Bu. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Kenapa sih saya kok ditakdirkan Allah jadi orang miskin? Itu baik bagi jenengan. Belum tentu jenengan kalau takdirkan jadi orang kaya bisa menjadi orang kaya yang bersyukur. Kenapa sih kalau saya takdirkan jadi orang kaya? Oh, nggak ada orang bilang kayak gitu. Karena jiwanya manusia suka dengan harta.
Tapi ingat Bu, bukan aku takuti agar kita berhati-hati terhadap nikmat harta ini. Kata sahabat Ali tadi, apa? Dunia itu halalnya dihisab, yang haram diadab. Dapat harta dari mana? Hasil jual beli, halal, halal. Terus digunakan untuk apa nih harta? Untuk main slot judi online. Azab, kena dosa. Yang satunya lagi, dari mana kamu harta ini? Dari korupsi. Sudah, nggak pakai lama, azab. Semuanya akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam bissawab. Oh, sudah lebih ini Bu. Baik Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan silakan. Di dalam sholat, setiap pergerakan mengangkat tangan itu membaca Allahu Akbar. Kemudian ada satu gerakan dia membacanya dengan Sami Allahu liman hamidah, mungkin dari ruku untuk sholat sendiri, mungkin seperti itu pertanyaan Ibu. Nah, kenapa pada saat bangkit dan ruku itu tidak mengucapkan Allahu Akbar, tadi Sami Allahu liman hamidah? Mungkin ada penjelasannya Ustaz. Tafadhol. Ini berkaitan dengan masalah tafsir sholat. Sholat itu memang ada tafsirnya, gerakan dan bacaannya. Kenapa tatkala i'tidal kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd? Di antara hikmahnya ibu-ibu sekalian, tatkala kita ruku, kondisi kita membungkukkan badan kita sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita bisa bangkit dari ruku, bisa tegak kembali, maka layak bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena bisa menegakkan tulang punggung kita kembali. Sehingga kita katakan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah kembali menegakkan tulang punggungku setelah dibengkokkan. Sehingga Allah Maha mendengar atas pujian hambanya tersebut. Tapi jangan diucapkan Sami Allahu liman hamidah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Ada bacaannya sendiri. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji yang telah menegakkan kembali tulang punggungku setelah membengkokkannya. Jelas Bu ya? Ada pertanyaan yang lain Bu? Tadi ibu yang bertanya dia dapat hadiah. Ayo tanya apa aja Bu, lumayan ada hadiahnya. Terima kasih Pak Ustaz kesempatan memberikan saya. Saya di sini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami, tadi memang sebagai ibu amat sangat gampang dengan 4 syarat tadi. Amat gampang ya, dengan 4 syarat saja sudah cukup ya tadi untuk ibu-ibu. Ya. Pertanyaan saya mendengar dan saya tidak salah. Pernah saya mendengar bahwa kebanyakan dari ahli neraka itu wanita. Lakukan penjelasan yang pertama. Yang kedua, tadi karena Bapak sampaikan kami juga bahwa untuk anak-anak supaya anak usaha taat kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Yang saya tanyakan, kalau anak itu jauh dari kami, udah kerja di luar, udah banyak kegiatannya, kemudian mungkin kurang untuk bertakwa kepada Allah, gimana sebaiknya untuk Bapak supaya bisa menerima kalau ada anak, kalau jauh di sana amalannya harus baik seperti apa atau apa itu kepada kami. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, ada hadis memang yang menyebutkan Nabi mengatakan uridun nar, aku itu pernah diperlihatkan oleh Allah neraka. Fara'aitu anna aktsara ahlihan nisa, dan aku ketika melihat ke dalam neraka itu ternyata penghuni mayoritasnya itu kaum wanita.
Tapi ibu harus yakin insya Allah masuk surga, Bu. Jadi ibu insya Allah nggak masuk wanita-wanita itu, gitu loh, Bu. Biar semangat dalam hidup. Ini ada sebabnya, Bu, dan ini penyakitnya umumnya kaum wanita. Bikufrihin, kata Nabi, karena kekufuran mereka. Kata para sahabat, ayakfurna billah, apakah karena mereka kufur kepada Allah, wahai Nabi? Karena mereka berbuat syirik? Allah, bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wong wedok iku ngono, banyak ingkar kepada kebaikan suami, suka mengingkari kebaikan suami. Ada satu titik kesalahan suami memang salah, tapi apa kata wanita? Ma ra'aitu minka khairan qattu, kata Nabi, aku gak pernah melihat ada kebaikan yang pernah kamu lakukan. Nasi apa? Gara-gara nila setitik rusak susu. Gara-gara satu kesalahan semua kebaikan suami tidak dianggap. Ini namanya kufur nikmah. Ini sekaligus menunjukkan haknya suami itu besar, Bu. Makanya sampai Nabi mengatakan, seandainya aku boleh diperintahkan untuk memerintah umatku sujud, aku akan perintahkan wanita sujud pada suaminya. Jadi hak suami itu besar. Yang harus kita perjuangkan itu gimana nih caranya suami saya itu ridho sama saya. Kenapa? Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Wanita mana saja yang mati atau meninggal dunia dan suaminya kondisinya ridho kepada dia, gak sedang marah, ridho, bersedih memang ditinggal mati istrinya, tapi dia sedang gak marah, lapang hatinya, ridho, dakhalat al-jannah. Wanita ini yang mati ini dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau suami yang mati duluan? Pastikan sebelum suami Anda meninggal sudah ridho kepada Anda. Tapi jangan dipaksa, harus ridho sama saya. Ini enggak ridho-ridho. Gimana caranya biar suami itu ridho, Bu? Ikuti aturan agama. Ketika jangan pernah ngangkat suara melebihi suara suami. Itu pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin itu jangan dilunjaki, marah. Kalaupun dia salah, cara ngasih taunya yang baik. Ada suami yang kesandung batu, aduh kesandung batu, mata ditaruh mana? Oh, ya jangan. Lebih kasar lagi motomu nanti. Ya, jangan. Ya, kaki kita keinjak kakinya suami nggak sengaja. Nah, sasakan pisan sikil itu. Ono moto gak digawe. Jangan, Bu. Ya. Hari ini suami rezekinya dapat sedikit, alhamdulillah. Yang paling penting, Bu, sebelum suami berangkat kerja itu, ya, Mas, ya, ingat ya pesan saya. Apa? Saya bisa tahan lapar, tapi saya nggak bisa tahan api neraka. Maksudnya apa? Carilah yang halal, jangan yang haram. Jangan mencuri, jangan korupsi. Pastikan yang kau dapatkan itu halalan thayyibah, karena itu pengaruh terhadap perilaku anak dan istri kita. Ya, penting itu. Ya, anak itu sulit diatur, istri ya sulit diatur juga. Ini ada pengaruh dari makanan yang dimakan. Kemungkinan besar tidak halal. Mungkin halal makanannya, tapi cara memperolehinya nggak halal. Contoh, nganak no duit, jadi rentenir. Ono wong butuh bukannya ditolong malah dipentung, nggak boleh. Nomor 2 tadi gimana Ibu ya? Mohon maaf. Jadi punya anak jauh dari kita, kemudian bagaimana caranya biar bisa dekat gitu ya? Anaknya jauh, terus?
pertama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Dan yang kedua, tanamkan kepada diri kita bahwasanya kita itu butuh ilmu. Itu kebutuhan. Karena butuh berarti kita harus betul-betul berupaya untuk menyisakan waktu, bukan mencari sisa waktu. Paham Bu ya? Gimana caranya? Diatur. Harus menyisakan waktu untuk belajar. Harus menyisakan waktu untuk baca Al-Quran. Bukan sisa-sisa waktu. Kalau sisa waktu itu Bu, kalau ada waktu dibaca, kalau nggak ada waktu nggak baca. Harus ada waktu. Orang baca status 1 jam di lo sanggup. Statusnya orang buka KPO, iki lagi meeting, iki lagi bisa. Ngupdate story di Facebook bisa. Scrolling ke sana kemari, apalagi di cekel Shopee, masya Allah. Sing ngelu sing lanang kok tagihannya akeh iki. Ya, ibuke hobi belanja. Nggih, wis gak pegel-pegel mlaku nak mall, nak pasar, cukup pencet-pencet barang teko dhewe, lebih murah bisa. Ya. Jadi Bu harus, termasuk kita juga, ibu-ibu juga harus melapangkan waktu, harus meluangkan waktu untuk bisa belajar. Karena Bu penting, ilmu itu Bu ya, kebutuhan ini Bu, apa ini? Hati, kebutuhan hati. Kita butuh makan. Jasmani kita butuh makan, butuhnya 3 kali dalam sehari. Nih Bu, rohani hati ini kebutuhan makanannya jauh lebih banyak daripada kebutuhan perut kita terhadap makanan dan minuman. Kalau sampai hati ini nggak disiram dengan ilmu, terus nggak diamalkan, kita nggak akan ada bedanya dengan, mohon maaf, binatang. Kerjanya makan, minum, tidur, bersenang-senang. Padahal Allah menciptakan kita bukan untuk bersenang-senang. Senang-senang boleh selama dalam koridor syariat, ya, rekreasi boleh. Tapi masa iya setiap hari ya isinya senang-senang. Hidup itu perjuangan, harus diperjuangkan betul ya agar kita meraih kebahagiaan di akhirat. Pas berarti ya Ibu ini tadi yang bertanya, Ibu Sana tadi bertanya hadiahnya ini. Terakhir, jangan lihat catatan, hadiah bagi yang bisa menjawab ya. Saya tadi menyebutkan satu surat yang menjadi bahan renungan kita terkait dunia, jangan baca. Surat apa, ayat berapa? Masya Allah, paling cepet ini. Hah? Surat Al-Hadid ayat 20. Ini duluan Bu. Ya, ini duluan. Apa ini sekalian dilombakan diundi? Baik, demikian yang dapat kita sampaikan Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator.